Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatul Hulwani dari kelas manajemen 19D. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis pada Thomas Indo Utama Karawang. Lalu ada identitas perusahaan. Untuk nama perusahaannya itu ada Thomas Indo Utama, dan jenis usahanya itu ada industri pertanian. Kegiatan usahanya membuat produk sayuran toge, dan alamat usahanya ada di Kafling Gemanis, RT 2 RW 32, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada aspek legalitas yang terdiri dari nama perusahaannya itu Thomas Indo Utama, dan bentuk perusahaan itu CV, dan berikut ada nomor-nomor izin usahanya. Lanjut ke aspek manajemen. Nama pemiliknya itu ada Darwanto, manajer keuangannya ada Rosbina, dan manajer pemasarannya ada Imani. Ya, Thomas Indo Utama ini memiliki 4 karyawan. Karyawan 1 yaitu Turi, karyawan 2 Rafid, karyawan 3 Gina, karyawan 4 Mauhan. Ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis Thomas Indo Utama ini adalah semua gender dan semua usia, seperti pedagang di pasar tradisional, pedagang kaki lima, penjual sayur rumahan atau keliling, dan ibu rumah tangga. Penentuan target pasar yang produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu terdiri dari 4 segi. Yang pertama itu ada segi geografi, segi demografi, segi psikologis, dan segi perilaku. Ya, dari yang pertama ada segi geografi. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya di daerah Pasar Johar, Pasar Karawang, Pasar Sari, dan Pasar Wadas. Lalu ada segi demografi. Produk toge ini dapat dibeli oleh semua kalangan masyarakat dan dijual kembali oleh beberapa pedagang sayuran di beberapa pasar tradisional dan penjual sayur keliling. Selanjutnya ada segi psikologis. Thomas Indo Utama membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lanjut ada segi perilaku. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus bertambah dan berkembang di setiap tahunnya, Thomas Indo Utama akan memberikan kualitas yang baik dan akan lebih baik lagi ke depannya dengan memberikan kualitas toge yang bagus dan cocok dibuat untuk berbagai jenis masakan yang mengandung sayuran toge, dan juga cocok untuk dijual kembali di pasaran. Lalu setelah pasar sasaran dan segmentasi pasar, selanjutnya ada potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Thomas Indo Utama, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Setelah potensi pasar, ada posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan oleh Thomas Indo Utama, perusahaan ini berada dalam tingkat produk kelas menengah. Harga yang ditawarkan pun terjangkau karena menyesuaikan dengan pedagang yang akan menjual kembali produk toge ini di pasar. Selanjutnya ada pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi hal yang aneh ya.
Dewasa ini pesaing itu bukan menjadi hal yang harus dihindari, dan pesaing justru menimbulkan inovasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Thomas Indotama terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun Thomas Indotama mempunyai beberapa pesaing. Yang pertama itu ada Tani Pangan Perkasa, yang kedua ada CV Green Production, yang ketiga ada CV Sayur Megu Utama. Tentunya bukan di antara tiga itu saja pesaing, mungkin lebih banyak lagi pesaing Thomas Indotama di luaran sana. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran ini ada produk, ada lokasi, ada harga, dan juga ada promosi. Yang pertama itu ada produk. Thomas Indotama menyediakan tauge yang terbuat dari bahan dasar kacang kedelai yang berkualitas. Pemilihan jenis kacang kedelai yang berkualitas ini bertujuan agar produk yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua ada lokasi. Thomas Indotama memilih melakukan lokasi produksi di daerah Karawang Wetan yang dekat dengan pasar dan dekat dengan saluran irigasi supaya limbah dari produk yang dihasilkan dapat mengalir dan tidak menyumbat saluran air warga sekitar. Selanjutnya ada harga. Penetapan harga disesuaikan dengan berdasarkan jenis kacang kedelai yang dipilih berdasarkan kualitas terbaik. Harga yang ditawarkan yaitu berkisar antara 9.000 sampai 10.000 per kilogram. Di sini contoh perhitungan dari harga pokok atau cost plus pricing yang hasilnya itu adalah 8.000 per kilogram. Dan ada promosi untuk menarik minat konsumen. Thomas Indotama melakukan beberapa promosi seperti promosi penjualan, memberikan potongan harga jika konsumen membeli di atas 1 kilogram atau 1 ton, dan potongan harga jika membeli dari lebih dari 30 kilogram. Lalu ada pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya akan ada aspek teknis dan aspek produksi. Untuk mendapat kualitas produk tauge yang bagus, maka pemilihan jenis kacang kedelai menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada berbagai macam jenis kacang kedelai yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Selain pemilihan kacang kedelai yang berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah cara produksi dari tauge sendiri, dari mulai pencucian kacang kedelai sampai dengan tanaman kacang kedelai. Maka dari itu, pilihlah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya untuk menghindari loss quality control atau produk cacat. Selanjutnya ada kebutuhan teknis. Yang pertama ada lokasi. Berdasarkan metode penilaian hasil volume, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih itu daerah Pasar Johar dengan nilai 160. Untuk yang kedua itu ada bangunan atau gedung. CV Thomas Indotama membeli sebuah bangunan yang berjenis rumah yang luasnya itu 300 meter persegi. Dan yang ketiga ada peralatan produksi. Peralatan produksinya itu ada tahang kayu, tandan air, saringan bambu, selang besar, keranjang bambu, terpal, dan koran. Dan yang keempat itu ada peralatan produksi pendukung. Peralatan produksi pendukungnya itu ada karung, ada timbangan, dan ada bahan baku utama. Bahan baku utama yang digunakan adalah kacang kedelai lokal maupun impor yang berkualitas tinggi, dan ada bahan baku pendukung. Bahan baku pendukung itu ada vitamin, ada nutrisi, ada air, dan ada penyediaan bahan baku
Untuk mendapatkan bahan produksi yang berkualitas, CV Thomas Indotama bekerja sama dengan berbagai supplier yang berada di daerah Karawang dan sekitarnya. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama itu ada mulai dari perendaman, penyaringan, pembagian, menyiramkan vitamin dan nutrisi, membalikkan dan penyiraman lagi, lalu produk tauge ini siap dipasarkan. Dan untuk kebutuhan tenaga kerja ada 7 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh CV Thomas Indotama, 1 manajer keuangan, 1 manajer pemasaran, dan 4 orang karyawan lainnya. Selanjutnya ada siklus produksi. Yang pertama itu ada mulai dari penyaringan dan lanjut kepada proses produksi dan lanjut kepada penjualan produk. Dan juga ada tata letak dari lokasi pembuatan produk tauge ini, bisa dilihat gambarnya. Dan untuk deskripsinya itu ada beberapa deskripsi di sini, mungkin teman-teman bisa baca deskripsinya ya. Selanjutnya ada kebutuhan modal. Yang pertama itu ada bangunan atau gedung. Yang dibutuhkan itu ada 450 juta, dan yang kedua ada kendaraan yang dibutuhkan adalah 250 juta, dan juga ada bahan baku. Bahan bakunya itu membutuhkan dana sebesar 100 juta, dan peralatan membutuhkan dana sebesar 50 juta, dan biaya lain-lain membutuhkan dana 10 juta. Total dari modal awal yang dikeluarkan oleh CV Thomas Indotama ini adalah 860 juta. Selanjutnya ada aspek finansial. Selanjutnya di aspek finansial ini ada biaya kebutuhan investasi, 1 biaya prainvestasi, biaya pembuatan studinya sebesar 10 juta, biaya pengurusan izin-izin sebesar 15 juta. Jadi totalnya dari biaya prainvestasi ini ada 25 juta. Dan yang kedua ada biaya aktiva tetap. Biaya aktiva tetap ini ada 2, dari aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Yang dari aktiva tetap berwujud mulai dari bangunan, kendaraan, peralatan, bahan baku, dan perlengkapan. Total dari biaya aktiva tetap berwujud ini adalah sebesar 860 juta, dan aktiva tetap tidak berwujud ada membutuhkan dana sebesar 5 juta. Untuk total investasinya itu yaitu 860 juta. Dan juga ada biaya operasional. Biaya operasional itu ada rinciannya. Untuk rinciannya mungkin bisa dilihat di sini, ada total dari per bulannya itu sebesar 84.600.000 rupiah, dan total per tahunnya itu ada 1.015.200.000 rupiah. Selanjutnya ada investasi. Investasinya itu 860 juta, modal kerjanya 200 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutan, cara menghitung penyusutan itu adalah investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis, yaitu ada 860 juta dikurangi 200 juta dibagi 5 tahun, dan totalnya itu ada 132 juta rupiah. Dan di sini ada tabel dari arus kas, tabel kas selama umur ekonomis ya. Mungkin bisa dilihat data-datanya di sini, dan ada penilaian kelayakan investasi. Yang pertama itu ada payback period atau PP. Payback period atau PP ini adalah 3 tahun 11 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis yaitu 5 tahun, maka dinyatakan baik. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Di sini ada total dari ARR-nya itu adalah sebesar 50,9% atau dibulatkan menjadi 51%. Dan selanjutnya ada net
follow. NPV-nya itu totalnya itu ada Rp71.625.000. Nah, di sini ada tabel-tabel kas bersihnya dan ada internal rate of return atau IRR. Untuk IRR ini ada minus Rp77.305.000 dan hasil dari IRR ini adalah 28,00 atau bisa dibulatkan menjadi 28%. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI. PI-nya ini hasilnya itu ada 1,08 kali. Ya, dibulatkan menjadi 1,1 kali. Untuk cara menghitung dari PI CV Thomas Indotama mungkin bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya ada kesimpulan dari aspek keuangannya. Mungkin yang pertama itu ada payback period atau PP. Di sini keterangannya itu baik dan ada average rate of return atau ARR di sini mendapatkan keterangan baik, dan namun di net present value atau NPV itu mendapatkan keterangan tidak baik karena hasilnya minus, dan ada IRR itu hasilnya baik, dan ada Profitability Index atau PI mendapatkan keterangan baik. Lalu di sini ada kesimpulan berdasarkan beberapa aspek yang dikaji. CV Thomas Indotama sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi keuangan perlu adanya penghematan dana produksi agar perusahaan terus melakukan proses produksi yang berkelanjutan dan usaha yang lebih sehat dari bidang keuangannya. Sekian presentasi dari saya mengenai studi kelayakan bisnis pada CV Thomas Indotama Karawang. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.